Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Darmaja Suryatama. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang implementasi model pada website dengan framework kelas pada skripsi saya ini. Pada baris ini saya akan menjelaskan framework dan library yang saya gunakan dalam pengerjaan skripsi ini. Framework pertama yang saya gunakan adalah Flux. Flux adalah framework web mikro untuk Python. Lalu pada Flux ini bisa membuat instance aplikasi Flux. Saya juga mengimport render template, mengambil dan merender file HTML. Lalu request, ini berfungsi untuk mengambil data dari permintaan HTTP. Lalu redirect, ini untuk mengarahkan pengguna ke URL lain. Lalu URL for, membangun URL menggunakan nama fungsi. Selanjutnya saya menggunakan TensorFlow class. TensorFlow class adalah library machine learning open source. Di sini saya menggunakan API untuk membangun dan melatih model pembelajaran machine learning. Di sini saya akan load machine learning tersebut dengan image IP. Model ini untuk memproses gambar dalam keras. Lalu saya menggunakan NumPy. Library ini untuk komputasi numerik dengan array besar dan fungsi matematiknya. Lalu Fill Image, modul ini untuk membuka dan memanipulasi menyimpan berbagai format gambar. Lalu yang terakhir adalah OS. OS ini adalah modul yang menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti membaca dan menulis file serta mengelola direktori. Pada bagian ini app equal to Flash name itu adalah berfungsi untuk membuat instansi aplikasi Flash. Name digunakan untuk membantu Flash menentukan lokasi file aplikasi. Lalu di bawahnya adalah app config upload folder equal to static /upload/ ini untuk mengatur konfigurasi aplikasi untuk menentukan folder uploadnya. Dalam hal ini folder yang dituju adalah static /upload. Ini adalah tempat di mana file yang akan diunggah akan disimpan. Flash mengkonfigurasi direktori ini agar saat file diunggah mereka akan ditetapkan di static uploadnya. Pada baris ini ada sebuah dictionary yaitu Dix yang berfungsi untuk memetakan label numerik menjadi label teks yang lebih mudah dipahami. Ini berguna untuk menampilkan hasil prediksi dengan nama yang lebih deskriptif. Lalu pada baris selanjutnya adalah model equal keras model load model. Ini berfungsi untuk memuat model pembelajaran mesin yang telah dilatih sebelumnya. Lalu di bawahnya lagi adalah model make prediction function. Ini membuat fungsi prediksi untuk model. Ini adalah langkah penting karena TensorFlow atau keras menggunakan graf komputasi yang dioptimalisasi untuk melakukan prediksi. Dengan membuat fungsi prediksi terlebih dahulu, proses prediksi akan lebih cepat saat model digunakan untuk memprediksi data yang baru. Pada fungsi ini saya akan jelaskan cara kerjanya. Pada def prediction label, ini mendefinisikan fungsi bernama prediction label yang mengambil satu argumen yaitu image path. Terus di bawahnya ada i equal to image titik load image dalam kurung image path target size 224 per 224. Ini berfungsi untuk membuat gambar dari path yang diberikan dan mengubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel. Di bawahnya lagi ada i equal to image terus titik image to array dalam kurung i per 255. Ini untuk mengubah gambar yang telah di load menjadi array NumPy dan melakukan normalisasi nilai pixel dari 0 hingga 255 ke rentang 0 sampai 1. Lalu di bawahnya adalah i equal to np expand dims dalam kurung i axis 0.
Ini berfungsi untuk menambahkan dimensi baru ke array i agar bentuknya sesuai dengan input yang diharapkan oleh model, yaitu bit size, height, width, and channel. Lalu pada baris selanjutnya adalah p model prediction dalam kurung i, lalu kotak kurung kosong. Ini melakukan prediksi menggunakan model yang telah dimuat sebelumnya. Model prediction i itu mengambil array berisi probabilitas untuk setiap kelas, dan o untuk mengambil array pertama karena kita hanya memprediksi satu gambar. Lalu top 2 equal to np array sort p dalam kurung, lalu kotak negatif 3, lalu kotak lagi negatif 1. Ini mengurutkan array p untuk mendapatkan indeks dari 3 probabilitas tertinggi dalam urutan menurun. Lalu prediction ini berfungsi untuk mengubah dictionary dict untuk mengkonversi indeks kelas menjadi label teks yang lebih mudah dipahami dan menyimpan dalam list prediction. Lalu kita return predictionnya, yaitu berisi 3 label beserta prediksi 3 teratasnya. Bagian ini memiliki fungsi yang sama dengan fungsi yang di atas, hanya memiliki perbedaan pada variabel presentase. Kode ini berfungsi untuk menghitung presentase dari nilai dalam list P berdasarkan indeks yang ada di dalam list top 2. Jadi top 2 ini adalah sebuah list yang berisi indeks yang ingin digunakan untuk mengambil nilai P. Lalu P adalah sebuah list yang berisi nilai-nilai seperti probabilitas yang ingin kita konversi menjadi presentase. Lalu list comprehension adalah bentuk expression for item in list, adalah cara untuk membuat list baru dengan menentukan ekspresinya di setiap item dalam list. Dalam kode ini ekspresi yang diterapkan adalah P kotak kurung indeks kali 100. Ini mengalihkan nilai P pada indeks dengan nilai 100 untuk mengkonversi ke dalam bentuk presentase yang mudah dibaca. Lalu round ini membulatkan hasil perkalian ke 1 desimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penting dari web saya ini, yaitu bagian get dan post. Di bagian ini berfungsi untuk mendefinisikan route yang dapat menangani metode HTTP, yaitu get dan post fungsi indeks yang dijalankan ketika pengguna mengunjungi halaman utama. Lalu di bawahnya adalah if request method sama dengan post. Bagian ini memeriksa apakah metode permintaan adalah post. Jika ya, maka pengguna akan mengirimkan data. Dalam kasus saya ini adalah image dalam bentuk image. Lalu di bawahnya adalah if file not in request file, return redirect request URL. Bagian ini memeriksa apakah file ada dan dalam permintaan. Jika tidak, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman upload. Lalu memeriksa nama file. Di sini saya menggunakan file equal request file dalam kurung file, if file titik file name, lalu return redirect request URL. Ini memeriksa apakah file yang diunggah memiliki nama file. Jika tidak, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman upload. Lalu menyimpan dan memproses file, yaitu if file. Di sini di file ini ada file name, file path, dan file save path, image open, lalu image resize, lalu di bawahnya lagi ada image save file path, lalu p prediction label file path, dan presentase file path. Bagian ini menyimpan file yang digunakan ke folder yang ditentukan, yaitu upload folder. Kemudian gambar akan dibuka menggunakan fill image open, diubah ukurannya menjadi 224 x 224 pixel dan disimpan kembali. Lalu di proses selanjutnya dia memanggil fungsi prediction label dan presentase untuk mendapatkan prediksi dari presentase. Lalu kita merender template
di sini adalah return template index HTML. Ini akan memberikan variabel seperti file path, terus prediction dan presentasi yang akan ditampilkan di website. Lalu di akhir kita akan return, yaitu return template index HTML file path equal to none. Jika metode permintaan adalah get, template index HTML dirender tanpa variabel tambahan. Pada baris ini, if equal to name equal to main, ini memeriksa apakah script tersebut dijalankan langsung, bukan import sebagai modul. Jika script dijalankan langsung, maka name akan diatur menjadi main. Lalu di bawahnya ada app run debug true. Ini adalah metode untuk menjalankan server pengembang Flask. Parameter debug true mengaktifkan mode debug yang sangat berguna selama pembangunan website ini. Ini akan memungkinkan untuk menampilkan pesan kesalahan yang lebih detail, lalu secara otomatis merestart server saat kode berubah. Pada bagian ini adalah berfungsi untuk menampilkan gambar yang diubah. Bagian ini menampilkan gambar yang diunggah jika ada di file path, yaitu upload di bagian file upload. Lalu di bawahnya ada menampilkan prediksi. Bagian ini menampilkan hasil prediksi jika variabel prediction tersedia. Prediksi ditampilkan dengan elemen H2 dengan teks miring menggunakan teks I. Lalu menampilkan presentase, ini sama seperti prediction, tapi yang ditampilkan adalah hasil presentasinya. Selanjutnya saya akan menjalankan local server untuk menjalankan website ini. Di sini saya akan mengetes kinerja model dengan memasukkan gambar yang telah dilabelin, yang belum pernah dilihat oleh machine learning atau modul yang saya buat, dan data yang belum pernah dilihat sama sekali dan belum dilabel, yaitu data yang diambil dari internet dan saya ambil sendiri menggunakan kamera HP saya. Dari hasil yang didapat, diperoleh model mampu memprediksi dengan baik. Dari saya sekian, mohon maaf jika audionya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.